Sobat calon guru semuanya, selamat ya kepada teman-teman CPNS maupun juga P3K. Akhirnya sekarang sudah resmi rilis ya pembatalan pengangkatan serentak CPNS dan juga P3K 2024. Nah, hari ini yaitu melalui siaran pers dari Bapak Mensesnek ya, yaitu bersama dengan Ibu Menpan RB, itu telah disampaikan yaitu untuk jadwal terbaru pengangkatan CPNS dan juga P3K tidak jadi ditunda teman-teman ya. Nah, sehingga di sini nanti teman-teman bersiap nih untuk menerima SK P3K maupun juga SK CPNS. Nah, kira-kira jadwal terbaru pengangkatan CPNS, jadwal terbaru penyerahan SK P3K kapan, dan daerah mana saja yang sudah siap untuk menyerahkan SK? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke Sobat Calon Guru semuanya, jadi dalam siaran pers yang berada di Kemenpan RB hari ini, yang pertama itu disampaikan dari Bapak Prasetyo Hadi ya, selaku Menteri Sekretaris Negara teman-teman ya. Ya benar, di sini kita langsung ke intinya saja ya, langsung ke poinnya, yaitu di sini terkait tentang pengangkatan CASN. Jadi yang pertama, untuk pengangkatan CASN ini dipercepat teman-teman ya. Nah, dipercepat tuh kira-kira kapan jadwalnya? Kalau misalkan sebelumnya itu kan untuk penetapan TMT pengangkatan CPNS itu kan Oktober 2025, sedangkan untuk P3K itu kan bulan Maret 2026 ya, baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2. Namun untuk yang keputusan terbaru inilah pengangkatan CASN dipercepat ya, yaitu untuk yang pertama, yaitu untuk CPNS itu diselesaikan paling lambat tuh bulan Juni 2025. Nah, kalau misalkan di sini ada kata-kata paling lambat, tentunya di sini nanti asalkan daerah tertentu itu sudah menyelesaikan, sudah siap ya, ini nanti akan segera untuk menyerahkan SK CPNS-nya. Jadi yang pertama, CPNS diselesaikan paling lambat ya, paling lambat adalah bulan Juni 2025. Artinya teman-teman kalau misalkan di daerahnya bulan April, bulan Mei ini sudah siap penyerahan SK, tentunya akan diserahkan teman-teman ya. Jadi pengangkatan CASN dipercepat ya, CPNS paling lambat bulan Juni 2025. Kemudian untuk yang P3K ini kabar gembiranya. Jadi untuk P3K ini seluruhnya itu diselesaikan paling lambat itu bulan Oktober 2025 teman-teman ya. Jadi untuk P3K tahap 1 tentunya di sini nanti asalkan di daerahnya itu sudah siap, baik itu SK-nya, kemudian perjanjian kerja maupun juga penggajiannya, maka di sini nanti akan segera diserahkan. Nah, untuk paling lambat ini seluruhnya, ini kan ada kata-kata seluruhnya ya. P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat bulan Oktober 2025. Artinya dari teman-teman yang P3K tahap 2 ini juga diharapkan nanti di bulan Oktober itu juga sudah ya untuk menerima SK teman-teman ya. Dan untuk yang berikutnya yaitu untuk penyelesaian pengangkatan ini segera ditindaklanjuti ya dan dilaksanakan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan juga instansi terkait. Nah, dengan adanya yaitu pengumuman dari pemerintah ya, yaitu CPNS diselesaikan paling lambat Juni dan juga P3K Oktober, maka untuk kementerian lembaga dan juga daerah ini diminta untuk menyelesaikan pengangkatan ya, yaitu untuk segera menindaklanjutinya. Dan berikutnya diminta untuk kementerian, lembaga dan juga daerah ya, yaitu KLD. Ini Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera membuat analisis dan juga simulasi dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut ya, agar pengangkatan ini nantinya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan di poin 1 teman-teman. Nah, jadi untuk pemerintah daerah maupun juga KL ini segera diminta ya dari Bapak Mensesnek itu untuk di sini segera bersiap-siap ya untuk menindaklanjuti dari yang poin nomor 1 ini, jadwal terbarunya. Nah, kemudian untuk yang ketiga disampaikan juga bahwasanya pengangkatan P3K tahun 2024 itu adalah afirmasi terakhir untuk honorer ya. Jadi yang disampaikan dari sini adalah, nah untuk yang ketiga ya, yaitu Bapak Presiden menegaskan kepada kementerian, lembaga dan daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN ya. Nah, berkenaan dengan penerimaan P3K untuk tahun 2024 ini merupakan kebijakan afirmasi yang terakhir teman-teman ya. Kalau misalkan ya terakhir berarti untuk tahun depan ini sudah nggak ada untuk pengangkatan dari jalur honorer gitu kan. Nah, di sini untuk afirmasi terakhir dan pengangkatan selanjutnya itu dilakukan dengan mekanisme rekrutmen normal teman-teman ya. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
jadi rekrutmen normal ya, jadi nggak ada lagi afirmasi. Nah, proses tersebut nanti bukan mengenai membuka lapangan pekerjaan untuk CPNS maupun juga P3K, akan tetapi untuk memastikan kebutuhan layanan kepada masyarakat ya, berdasarkan dari kebutuhan teman-teman ya. Nah, selanjutnya terkait tentang langkah selanjutnya itu kira-kira seperti apa? Apakah di sini nanti untuk penyerahan SK itu kapan? Apakah serentak di Oktober 2025 atau mungkin seperti apa? Nah, kalau misalkan kita kutip dari pernyataan Ibu Menteri ya, yaitu untuk langkah selanjutnya yang beliau sampaikan itu adalah untuk saat ini sampai dengan kesiapan Pemda untuk menyerahkan SK itu tentunya tenaga honorer diminta untuk menunggu ya. Dan saat ini sudah dipercepat ya. Ya, nanti instansi yang akan memanggil CSN jika daerah ini sudah siap mengangkat bulan April misalkan, maka mereka itu langsung akan diangkat pada bulan tersebut. Inilah pernyataan dari Ibu Menteri teman-teman ya. Nah, dengan demikian tentunya nanti teman-teman daerahnya itu pengangkatannya itu nggak akan serentak lagi ya. Jadi begitu daerah sudah siap, itu nanti juga akan dibagikan. Sama juga dengan kemarin yang di Pariaman ya. Kira-kira daerah mana saja nih yang sudah siap pengangkatan? Kita ambil saja contoh, ini adalah salah satu daerah yang mempublikasikan yaitu di sini tanggal 13 Maret kemarin ya. Artinya setelah ada pengumuman penundaan ataupun juga pengangkatan serentak, namun di sini tanggal 13 itu dari Pemkab Bekasi itu berkomitmen untuk melakukan pelantikan ya calon ASN yaitu sesuai dengan jadwal. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, teman-teman nanti bisa membaca ya masing-masing bahwasanya di sini disampaikan bahwasanya Pemkab Bekasi itu telah siap melaksanakan pengangkatan honorer menjadi calon P3K pada bulan April teman-teman ya. Nah, sebagai contohnya kalau Bekasi ini siap di bulan April, tentunya nanti juga April. Di daerah kalian mungkin di bulan ini akhir atau mungkin bulan April, Mei, nanti mengacu pada daerah masing-masing ya. Yang jelas pernyataan dari Ibu Menpan RB dan juga Bapak Menteri Sekretaris Negara tadi sudah menyatakan bahwasanya untuk pengangkatan itu paling lambat Oktober 2025 untuk P3K, dan tadi untuk CPNS itu juga sudah ditentukan ya. Jadi Pemkab Bekasi ini telah siap melaksanakan pengangkatan honorer menjadi P3K pada bulan April sebagaimana yang telah dijadwalkan, karena telah menyiapkan ya seluruh kebutuhan termasuk administrasi dan juga penggajian. Ini ujar Endin sesuai rapat gabungan komisi di DPRD Bekasi ya. Oke, nah ini dan disampaikan juga bahwasanya pemerintah Bekasi yang telah menyampaikan surat kepada Menpan RB ya, bahwasanya Bekasi ini telah siap melaksanakan pelantikan calon P3K pada bulan April. Nah, tentunya kalau misalkan kita melihat pernyataan yang dari Menpan RB dan juga Mensesnek nanti tentunya akan disetujui dan menjadi kenyataan tentunya untuk Bekasi nanti April semoga sudah penyerahan SK. Atau mungkin dari teman-teman yang ada dari Bekasi nih, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar apakah memang nanti sudah siap untuk pelantikan April ataukah belum. Silahkan update beritanya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.